Biksu kecil sedang merendam kakinya di tepi sungai. Lalu tiba-tiba di permukaan air hanyut dua telur besar. Kemudian itu mengikuti bau kaki dan hanyut bersama air ke kaki biksu kecil. Biksu kecil itu terkejut. Telur apa yang begitu besar? Apakah kalian semua tidak memiliki orang tua seperti Kingun? Dia melihat sekeliling dari semua sisi. Tidak mendeteksi satu orang sama sekali. Jadi dia membawa dua telur besar ini ke pagoda. Di sini Ibu Suri dan selirnya sedang dalam perjalanan ke istana. Tanpa diduga, tiba-tiba sekawanan gagak hitam bergegas turun dari langit. Mereka menyerang seluruh pasukan pengawal-pengawal. Gagak dengan cepat bergegas ke dalam kereta kuda. Saat Ibu Suri dan selirnya dalam bahaya, tiba-tiba dua telur di tangan Kingun bersinar. Ini melepaskan gelombang energi super. Burung gagak langsung dihancurkan dalam sekejap mata. Kingun sangat ketakutan sehingga matanya melebar dan mulutnya menganga. Dia tidak menyangka kedua telur ini memiliki kekuatan yang begitu besar. Kingun memeluk dua telur ke pagoda. Dia ditertawakan oleh kakaknya. Telur juga tidak terlihat seperti telur. Batu itu bahkan tidak terlihat seperti batu. Hanya Anda yang bisa menganggapnya sebagai harta karun dan membawanya kembali. Kingun tidak peduli. Kecintaan pada telur masih tak henti-hentinya. Kalian masih belum punya nama ya? Lalu aku akan menyebut Xiao Wei. Xiao Wei. Malam itu, Kingun memeluk dua telur di pangkuannya. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti akan menemukan orang tua untuk mereka. Hanya orang bodoh yang berbicara dengan batu. Hari itu, Kingun kembali ke pagoda setelah bekerja. Tetapi menemukan bahwa dua telur telah menghilang. Dia bergegas untuk bertanya kepada kakaknya. Dua telur yang saya taruh di sana, di mana mereka sekarang? Sungguh itu dua batu robek. Jadi ketika saya membersihkan, saya telah menyuruh untuk membuangnya. Sudah membuangnya? Dia segera berlari mencari. 2 hari kemudian, dia akhirnya menemukan dua telur di rumput. Menemukan barang yang telah hilang. Kingun langsung senang dan meneteskan air mata. Hari demi hari. Dua telur tidak memiliki celah di cangkangnya. Jadi dia juga ragu kedua telur ini benar-benar telur atau bukan. Jadi dia mengembalikannya ke sungai lagi. Tapi tak terduga, Kingun baru saja berbalik. Xiao Wei langsung pecah dan keluar. Dua telur aneh akhirnya pecah. Tanpa diduga, yang ada di dalamnya adalah dua burung phoenix yang cantik. Mereka hendak pergi menemukan biksu kecil untuk membalas budi. Ketika mereka menemukan seseorang di jalan, mereka segera berlari ke depan. Tanpa diduga, pria ini memperlakukan mereka seperti anak ayam. Dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka menjauh terbang ke sungai. Kali ini keduanya menjadi burung phoenix basah. 2 ekor ayam. Di sini, biksu kecil itu karena menyelamatkan orang. Secara tidak sengaja telah melukai sang putri. Untungnya, sang putri hanya terluka di kulit. Ibu Suri tahu ini langsung menjadi marah. Apakah dia melukai sang putri seperti ini? Langsung pemenggalan, tidak perlu kontroversi. Untungnya, Dewa Agung di istana menghentikannya tepat waktu. Dia sama sekali tidak bisa menduga. Biksu kecil itu dan dia memiliki garis keturunan yang sama. Malam itu Kingun harus menderita kelaparan dan kedinginan. Di jendela penjara tiba-tiba muncul dua burung phoenix. Mereka akhirnya menemukan dermawan mereka. Ibu Suri di sini berguling-guling dan tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia mendengar suara ketukan. Dia membalikkan wajahnya. Hanya melihat sebuah tangan berdarah terulur di depannya. Ibu Suri segera bangun. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Karena hal ini, dia menganggap Kingun sebagai vampir biksu. Kingun bangun karena terlalu lapar. Dia terkejut menemukan bahwa dia ditutupi dengan selimut tebal. Ada juga sekotak makanan di sampingnya. Ketika dia membuka tutupnya, tidak menyangka ada hidangan sarapan segar di dalamnya. Dia langsung makan untuk makan, belum selesai mengunyah, langsung ditelan. Sungguh, sepotong saat lapar sama baiknya dengan satu paket saat kenyang. Pada saat ini, Ibu Suri menemukan bahwa ada jejak kaki ayam di tempat tidur. Siapa yang membiarkan ayam masuk ke sini? Dayang buru-buru berlari untuk menyelidiki. Kembali ke Ibu Suri, dia mengatakan tidak ada yang hilang. Hanya kehilangan sekotak kue sarapan dan selimut. Keesokan harinya, sang ratu mengetahui bahwa barang-barang yang hilang semuanya ada di penjara.
Jadi dia pribadi pergi ke penjara. Tetapi ketika dia melihat biksu kecil itu tidur nyenyak, sejenak terpana oleh penampilannya yang tampan. Tidak bisa menahan dirinya dan tersenyum lembut. King Won bangun, dia dengan cepat membungkuk kepada Ibu Suri. Tanpa diduga, Ibu Suri mengangkat tangannya, ingin menyentuh wajahnya. Ibu Suri. Ibu Suri segera sadar. Merasa tempat ini berbau seperti vampir. Dia segera pergi. Youkai biksu kecil ini mengeluarkan perasaan aneh. Kedua anak yang cantik ini adalah hewan peri Phoenix. Mereka demi berterima kasih kepada biksu kecil King Won, jadi lari ke istana. Akhirnya menemukan penyelamat hidup mereka di penjara. Tapi tak disangka, tiba-tiba terjadi kebakaran di penjara. Sekelompok orang berpakaian hitam dengan cepat mengambil kesempatan ini untuk merampok penjara. Baru saja selesai masuk ke dalam, mereka menjatuhkan King Won. Mereka menutupinya dengan karung dan segera mundur. Tampaknya identitas asli King Won juga tidak biasa. Di atas kapal mewah, kelompok kerajaan dan orang-orang berbaju hitam pecah menjadi perang. Dalam proses berjuang, King Won tidak hati-hati dan jatuh ke laut. Dia dengan cepat meraih tali tambat kapal untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi karena air laut terlalu dingin, sedangkan kekuatannya perlahan menurun, segera tenggelam dalam air dalam. Pada saat bahaya, kedua Phoenix muncul tepat waktu. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka, menyelamatkan dermawannya ke darat. Mereka sangat lelah sehingga mereka terkesiap. King Won bertanya kepada biara kepala pagoda tentang identitas aslinya. Kepala biara pagoda mengatakan dia diambil pulang. Satu-satunya petunjuk adalah popok berharga yang melilitnya saat itu, bersama dengan surat tanpa tulisan. Sejak itu, King Won telah memulai perjalanan untuk menemukan orang kerabatnya. Biksu kecil itu mencukur kepalanya, tetapi sekarang dia telah kembali ke dunia biasa. Dia akhirnya mengetahui bahwa dia adalah putra Ibu Suri. Saya biksu kecil ini adalah putra Ibu Suri. Demi menyelamatkan orang, mereka terkunci di dalam makam tanpa jalan keluar. Ibu Suri berdiri di luar makam dengan niat untuk menghiri. Ketika dia sangat bangga puas, tiba-tiba sang putri membawa surat mendiang kaisar datang. Buktikan bahwa King Won adalah putra Ibu Suri. Ibu Suri segera panik. Dia ingat perasaan akrab ketika dia pertama kali bertemu King Won. Semua punya jawaban. Dia untuk sementara menjadi lemas di anggota tubuhnya. Ini adalah tulisan mendiang kaisar. King Won adalah pangeran saya. Dia adalah penerus sejati dalam kita. Cepatlah untuk menggalinya untuk saya. Cepat gali Huang Ling keluar untuk saya.